Cara kerja alat penghemat listrik dan cara menghitung KWH atau tarif dasar listrik dari sebuah perangkat induktif. Di bagian ini saya bagi menjadi 4 blok, mulai dari jenis beban listrik, cara kerja penghemat, dan contoh perhitungan KWH atau tarif dasar listrik suatu perangkat, baik sebelum menggunakan rangkaian penghemat maupun sesudah menggunakan rangkaian penghemat. Untuk memahami ini semua, diusahakan untuk Anda menyimak video ini sampai selesai, step by step demi penjelasan satu persatu, supaya benar-benar paham kapan alat penghemat listrik ini bisa bekerja. Oke, di bagian pertama kita akan pelajari dulu bersama-sama mengenai jenis beban listrik di rumah Anda. Jenis beban listrik itu pada dasarnya ada beban listrik induktif, beban kapasitif, dan beban resistif. Beban induktif itu yang perangkatnya memiliki kumparan, gulungan, selenoid, ataupun kawat email. Contohnya kulkas yang paling banyak wattnya ya, makan nyedot daya banyak sekali, ini kulkas AC. Perangkat-perangkat induktif seperti ini bisa dipasangi penghemat listrik atau penstabil tegangan. Jadi jika Anda memiliki alat penghemat listrik ataupun rangkaian penghemat listrik, tidak akan bekerja pada beban-beban listrik yang bersifat kapasitif maupun resistif. Dia hanya bekerja pada perangkat-perangkat induktif secara normal seperti itu. Kemudian kita di bagian kedua ini cara kerja penghemat. Sebenarnya penghemat listrik ini cara kerjanya adalah dengan menstabilkan jumlah arus yang dikonsumsi oleh suatu perangkat. Jadi dia fungsinya menstabilkan supaya ketika ada tarikan, lonjakan tegangan, dia bisa menstabilkan arus listrik oleh kapasitor yang punya kapasitas 10 mikrofarad 400 volt. Jadi seperti itu yang namanya cara kerja penghemat. Jangan sampai salah asumsi, penghemat itu bukan memangkas total jumlah voltase atau daya yang dibutuhkan perangkat ya. Untuk detail dari cara kerja penghemat ini, dari rangkaian simple seperti ini, rangkaian simple sampai rangkaian yang kompleks, Anda bisa lihat lebih detail ada di video sebelumnya yang judulnya menghemat listrik dengan 2 komponen per perangkat induktif. Jadi setiap perangkat punya alat peredam sendiri-sendiri. Itu cara kerja penghemat listriknya. Setelah Anda tahu jenis beban listrik dan cara kerja penghemat listrik, tentu alat penghemat listrik ini bekerja, diingat-ingat tadi, pada jenis beban induktif. Kemudian berikutnya di bagian bawah ini, di blok kanan maupun yang di kiri di sini, ini adalah contoh bagaimana menghitung kapasitas KWH dari sebuah perangkat. Nanti dari hitungan ini akan ketemu jumlah konsumsi daya sama tarifnya, itu sebenarnya per bulan estimasinya sekitar berapa begitu ya. Jadi contohnya di sini saya akan beri sampel, misalkan Anda punya kulkas dengan kapasitas 80 watt. 80 watt ini sudah kulkas paling irit ya, ke kulkas zaman sekarang yang teknologinya modern, yang dari single inverter maupun yang twin inverter itu rata-rata 80 watt dari berbagai merek. Contohnya kulkas 80 watt, average pemakaian per hari 8 jam. 8 jam dengan asumsi yang namanya kulkas itu kan nyala mati kompresornya sesuai pencapaian suhu dingin maupun kenaikan suhu dalam ruangan kulkas tersebut. Kemudian terjadi lonjakan 20 watt per 1 jam. Lonjakan ini dari mana? Jadi ketika kompresor mati pada saat suhu terlalu dingin, dia akan kembali nyala pada saat suhu ruangan di dalam ruangan kulkas itu naik. Pada saat terjadi lonjakan ini adalah saat terjadinya penyerapan tegangan berlebihan untuk starting. Jadi setiap 1 jam dia starting butuh power yang lebih besar, sekitar 20 watt misalnya. Maka perhitungannya menjadi seperti ini. Jadi jumlah wattnya
nanti dibagi 1000 jumlah watt total dengan lama pemakaiannya dalam kapasitas jam. Di sini kita hitung 80 kali 8 ditambah 20 kali 8, ini lonjakannya, dibagi 1000, hasilnya sekitar 0,8 kWh per hari. Nah, jadi dalam 1 bulan ketemu 24 kWh. Kemudian untuk menghitung tarif per kWh-nya adalah untuk listrik token sekarang adalah per 13,6 kWh-nya itu kan harganya 20.000. Berarti per kWh-nya 20.000 bagi 13,6 adalah 1470 per kWh. Totalnya per bulan 24 kali 1470 sama dengan 35.280, sekitar segitu ya. Untuk kulkas kapasitas 8 jam dengan spek seperti ini, tanpa peredam ataupun penstabil tegangan, ketemu 35.280 per bulan. Ini untuk satu perangkat saja. Kalau Anda punya banyak perangkat induktif di rumah, bisa dihitung sendiri. Misalkan ada kulkas, AC, mesin cuci, pompa air, kipas angin, ini kan lazim dipakai di rumah sekarang. Kemudian cara menghitung kWh kedua adalah alat yang sudah dipasangi peredam atau penstabil tegangan ya, penghemat listrik istilahnya gitu ya. Misalkan kulkas yang sama speknya 80 watt, average pemakaian per harinya 8 jam, lonjakannya 0. Kenapa di sini lonjakannya 0? Karena sudah dipasangi kapasitor. Kapasitor untuk menstabilkan tegangan. Dengan kapasitor ini ketika ada tarikan atau lonjakan dari cara kerja kompresor ataupun perangkat-perangkat induktif ini, dia tidak akan langsung menyedot atau menyerap dari sumber AC 220, tapi dia menarik dari beban, menarik dari daya yang ada di kapasitor ini sehingga tegangannya stabil. Ketika tegangan stabil, tidak ada lonjakan, maka dia 0. Kemudian di sini saya kasih contoh, ada resistansi untuk kapasitor ini sebelum dia bekerja. Saya kasih contohnya 5 watt, makanya dia perangkat induktif ini turun 80 kurangi 5 sama 75 watt, maka perhitungan kWh-nya sama dengan 75 kali 8 per harinya ya, dibagi 1000 hasilnya 0,6 kWh per hari. Dalam 1 bulan dia ada 18 kWh per bulan. Tarif per kWh-nya 1470, total per bulannya sama dengan 18 kali 1470, hasilnya 26.460. Di sini untuk satu perangkat Anda bisa save, menghemat per bulan Rp8.820. Kelihatannya memang murah ya, nggak terlalu banyak, cuman sekitar 8 ribuan. Tapi yang jadi soal di sini ketika perangkat induktif di rumah Anda banyak, di situ ada kulkas, AC, mesin cuci, pompa air, kipas angin, belum lagi perangkat lain seperti setrika dan lain-lain. Jika Anda menggunakan, bisa di total aja dalam 1 bulan Anda bisa save 50 sampai 80 ribu, kan cukup lumayan untuk penghematan seperti itu per bulan. Dan ini adalah perhitungan yang masuk akal dan tidak muluk-muluk ya. Jadi ini sangat rasional. Ketika dalam 1 bulan bisa menghemat 50 sampai 80 ribu rupiah, bisa buat nambah uang belanja dapur harian. Jadi dengan penjelasan ini mengenai cara kerja alat penghemat listrik dan cara menghitung kWh di sini bisa bisa dipahami secara kronologis. Sebenarnya alat penghemat listrik atau peredam maupun penstabil tegangan ini dari rangkaian sederhana sampai kompleks, dia bekerja di perangkat apa? Bekerja di perangkat yang memiliki beban induktif. Jadi penstabil atau penghemat daya ini tidak akan bekerja pada beban-beban perangkat yang bersifat kapasitif maupun resistif. Jadi jangan sampai salah memasang penstabil atau perangkat ini di perangkat-perangkat yang bebannya kapasitif maupun resistif, karena justru jika dipasang di kutub pada beban kapasitif maupun resistif, dia malah justru nanti bisa menambah beban ataupun daya pemakaiannya. Sekali lagi di sini harus teliti bahwa penstabil ataupun peredam ini
bisa dipakai untuk perangkat induktif yang naik turunnya sangat cepat jika tanpa penstabil tegangan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara kerja alat menghemat listrik dan bagaimana menghitung KWH atau tarif dasar listrik setiap perangkat di rumah Anda, dan dari cara kerja ini, dari perhitungannya, dari proses penghemat listrik ini bekerja bisa dihitung tadi sudah estimasi penghematannya, meskipun tidak begitu banyak per perangkat, nggak sampai 10.000, tapi bisa dikalikan jika Anda memiliki banyak perangkat induktif, tentu akan sangat hemat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe karena setelah ini sudah pasti nanti ada update terbaru mengenai elektronika, baik digital maupun analog maupun aplikasi. Jika Anda membutuhkan tutorial lain, ingin panduan sesuatu, bisa kasih komen. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru sebelum dan sudahnya. Terima kasih atas atensinya. Selamat bekerja dan beraktivitas.